ngapain? Nah, biarin aja. Kerekam siapa yang duluan datang, Saya duluan. siapa yang rajin. Saya duluan datang. Nggak ada. Apaan? Ngapain Asep? Belajar kalau nak belajar biar lulus. Iya justru itu. Mana itu mau? Oh ini. Jangan pakai nama Pak. Ini ketiga. Jangan dikasih tahu. Kan tujuannya supaya kalian mereka telat. Emang kumpul apa jam berapa? Tanyalah Ibu Ring. Pulang. Enggak pulang aja. Kau mana backupnya? Shalom. Shalom. Ayah mau bayar uang terima kasih. Hai. Main sini lihat. Udah bawa itu nasi kotakmu itu. Apa Lukas? Wow. Nggak boleh. Kue lapis. Nggak boleh. Nggak jadi lah. Ya, thank you. Ayah mau bayar tadi pula. Erna, kan Erna. Ya. Jadi lo So takut lo ayam. kalau Tapi sakit. masih kambuh-kambuh, Iya, sama juga. Itu mah Betty Han. Ayo, ini nggak percaya ya. Papaku aja Betty Han, Betty Han ini Honey musuhan. Bunny Sweetie. Ini udah enak. Ini tambahin ini lagi. 900 itu ada. 1000 lah, 26. Ini nama anak saya. Oh, 2000 aja, kan kurang 100 lagi. Gak percaya ya kalau itu Betty Hani namaku. Nama papaku aja udah musakahan. Di jam gas masnya saya lagi bahas Tapi aku gak terpampang. Habis saya sama di sana. kendalanya di jam gas mas aku bilang sama Di mau ke kamar Lina aku belum dapat itu. konsekuensi belum siap. Salam Ya, nggak shalom dia. Itu orang aneh. Doni, aku udah, boleh dicek. Mana ada tadi Salom minta kue. Shalom tadi aku bilang. Berapa menit lagi? Ulang. Shalom. Tuhan kasih masih pilih ya. 3 menit lagi. Terus sama saya kasih aja jangan. Aku dari tadi lo ngincar ini loh. Kenapa terima kasih tahu? Sendalku masih di sini. Apa lo? Kalau itu sandal bab. Ya belum shalom nggak besar suara. Konsekuensi ini ayah. Kita kamar ya ayah. Atau apa? Kita tanyakan kita voting. Kita tanyakan kondisi para per orang aja. Nanti nggak jodoh. Banyak yang nggak bilang shalom. Yes, banyak yang nggak bilang shalom. Bilang shalom tadi loh. Banyak yang nggak bilang shalom. Salam ayah. Mana ya kau? Shalom.
selesai. Kalau udah selesai pulang. Pak Randa. Aku ada keputusan sama mereka ya. Setelah ini. Ya udah. Kita Elvan. Siapa namanya tadi Randa? Aku bilang tadi ada satu itu. Kan lepas tidak kantor. Kantor. Dia apa ini? Ada urusan. Langsung. Itu sembarang. Shalom. Yes. Pak. Venus. Ya. Oh iya bentar Pak, kami ini dulu bentar. Nanti. Kami ke sana ya, Pak. Ya. Venus. Ya. Udah jamnya ini. Shalom. Kita akan berhitung dari nomor 1 dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 40, 44, 49, udah 53, 60, 64, 65. Ngapain kau? Wah, dari tadi nggak ngambil 2 persembahan kasih. Tapi belum begitu. Mana ada itu? Kalau niat dari awal. Tiga belas 04 2026. Enam Eldon sekuensi 7 Geisler sakit Geisler Heber sakit 9 Heber 10 Julvan Julianto konsekuensi 12 Gustianus konsekuensi 14 Mikael konsekuensi 15 Adang Pos 18 Samuel Siregar konsekuensi 19 23 Arlina 40 Julianti 44 Marike 49 telat Ngenci bah Ngenci telat Besok langsung di got aja. 53 Sesi 60 Tiara 64 Yusni Wah banyak banget cadangan ini. Tapi cuma seminggu kok.
5 hari. Telat. Dan apa tadi mau aku bilang tadi? Oh iya. Banyak tadi yang mau aku sampaikan. Persembahan kasih. Perjuangan kasih. Lu bebas sih, maksudnya masih yang belum Ya, pengumuman dulu. Habis pengumuman ayat hafalan baru CCA. Oh ya, mengumpulkan HP dulu. Yang persembahan kasih monggo ke sini. Satu-satu ngantrinya, jangan langsung kejebrak. Yang mau persembahan kasih boleh, yang mau kumpul HP boleh. Lukas. Awas dulu saya. Marlina. Apa? Mimi. Berapa poin? Kalau hilang jangan salahin aku ya. 1, 2, 3, 4, 5 kau. Tapi pernah nih kau kasih sama si Gloria. HP-nya udah, persembahan kasihnya udah. Bukankah hidup lebih penting daripada makanannya? Oke, nemu. Iya, jangan. Tahu. Ya, break dulu 5 menit. Setelah 5 menit gak ada yang keluar lagi. Baru nanti pengumuman. Mana tanya apa itu? Baru pergi. Gimana bisnis kita? Si Cecep ya? Biar besok kayak jam keluar kita besok. Ada lagi persembahan kasih. Kalau nggak ada, Gue udah nggak punya kasih. Enas, apa sih? Kita apa kerja besok? hah? Kita apa kerja besok? Buat aja. Gak usah Kamu aja lah. Atau mau minggu depan kamu? Atau minggu ini? Kalau kamu mau minggu depan berarti kamu nggak usah kerja besok. Minggu depan Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Lebih cepat lebih bahaya. Iya. Sampai nih. Aman. Iya. Udah lah. Berapa? Ada di karang-karang. Benar. Jangan diketawain. Karang-karang gitu nggak ada. Karang-karang. Apa? Kamu minggu depan? Berarti kalau minggu depan tetap 5 hari semua. Yes, Senin sampai Jumat. Iya, ini udah Senin tadi. Nggak ada urusan. Oh, berarti Habib ini aja, Pak. Hah? Berarti kalau misalkan Habib ini nggak sore, Cok. Pulang Nggak juga. apa-apa lah bonus. Cok. Di mana Kak? First post. Oh, cuma di perpus. Itel, hari ini kamu pulang jam berapa? Hah? 6 sore? Pak masih 2 jam.
dikit. Simpan kamera lagi. Ya. Ini yang pada keluar udah masuk belum? Ya. Mawar. Ingat tadi. Ayo mau apa? Mau apa? Ada banyak mengenai camping, mengenai rencana ini apa namanya kau Bartus bagaimana waktunya ada nggak? Betul sudah berdua kan? Dari kemarin sebenarnya cuma bapak pas Leo lagi open itu langsung kasih cuma bapak enggak Nanti lah. Nanti apa? Bicarakan sama ibu. Kirimlah sama ibu ya. Kan salah aku taruh di grup ini. saya tinggal Jangan kau gara-gara masih tidak sopan. Mungkin ini solusi. Udah ada Kak Iris yang mau menolong. Tapi dia gitu, gila dia. Mentang-mentang dapat dia tadi duit 200.000 langsung dia bayar. Dari mana ayah tahu gosip yang lagi hot ini? Aku CCTV ku banyak, walaupun aku tertiru tapi aku kayak patung Buddha itu. Tamara ini yang mana mau kau bayar ini? Maka apa semua? Aku bayar ini. Ini terbaru. Ini bulan 3. Kau iya, aku kan bayar tahun lalu. Serius loh? Iya. Kau salah dulu lah. Masa aku sepelit itu selama ini? Lebih parah dari itu mungkin. Kemarin saya kan mau bayar, aku bilang nggak bisa, harus konfirmasi. Ya kali tahun lalu, maksudnya tahun lalu Tapi dia boleh nggak nggak bayar. Boleh nggak orang lain bayar? Pak Enos, aku lagi serius. Serius dulu bulan 3 masa nggak ada? Ya nggak ada. Ya udah serius lah. Ya udah serius lah. Sendiri kali 200.000 dapat. Gak usah, lagi banyak orang ngomong bawa 200.000. Kalian nggak tahu ekonomi minggu di balik ini semua. 1, 2, 3, 4, 5. Parah sih. Besok lagi cicil lah ya. Nyamang tahe. Bayar listrik. Padahal bapaknya kayanya. Ini ada kosong itu bapak siapa? Bukan bapak. Bapak di surga. Kalau bapak di surga kaya nggak harus ikut-ikutin. Oh, gitu ya. Itu alam memberikan air. Ayo, coba sudah.
sebagus. Ada lagi. Kamu mau kasih? Femi. Aku dislap kau. Apa tadi makanan? Kembali atau pulang sini? Dan waktunya udah habis. Shalom. Ya, yang ribut, yang bersuara ditulis namanya. Kerja praktis 5 hari. Anggap aja lagi di rumah, bangun pagi, sapu rumah, cuci piring, masak, kasih makan babi. Di rumah kan juga bangun sih. Iya. Itu bukan beban. Tapi bagus sekali. Kalian udah bertobat jadinya. Shalom. Ya, sebenarnya hal ini adalah hal serius yang perlu ditanggapi, diresapi, direnungkan dan dilakukan. Nah, ya apapun konsepnya, tetap kita adalah anak teologi yang harus dengar-dengaran. Ada beberapa jenis orang yang tidak bisa dinasehati. Yang pertama adalah orang bebal. Orang bebal gak bakalan bisa dinasehati. Apapun dikasih tahu akan mental. Itu orang bebal. Itu. Harapan saya tidak ada orang yang bebal di sini. Yang kedua, yang tidak bisa dinasihati adalah orang yang sedang jatuh cinta. Nah, orang yang sedang jatuh cinta itu logikanya akan ketutup, sama kayak orang bebal, logikanya ketutup mental. Orang yang jatuh cinta adalah logikanya juga akan tertutup, apapun yang nasihati tidak akan masuk. Yang selanjutnya, orang apa lagi yang bisa dinasihati? Orang mabuk bisa jadi. Dinasihati pun nggak bakal Kesurupan. Ya, tapi di sini kayaknya cuma 2 tipe deh. Kalau terjadi hal itu, di sini paling cuma 2 tipe. Kesurupan dan Kalau dia nggak bebal, berarti sedang bercita-cita. ya, cinta-cinta. Ya, terkait hal itu, ini sudah wanti-wanti ya. Maksudnya nggak tahu nih, merelakan diri bisa jadi kemungkinan besar waktu dekat akan ada yang kena SP3, ada yang kena skorsing, bisa jadi ada yang kena DO. Kalau udah SP3, DO. Kalau udah belum pernah skorsing, SP3 skorsing, belum konsekuensi ya SP3. Karena tahu kan, ibu kita tercinta itu kekeh dengan pendirian yang kuat. Ibu Rina itu karena memang dia lahir sudah hidup kudus, kuat dan kasih. Jadi segala jajarannya pun harus mengikuti jejaknya. Gak apa-apa direkam. Kan fakta. Ya, betul. Karena ibu kita tercinta seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi yang penting kita lakukan bukanlah berbicara tentang aturannya begana, begono, begini. Benahi diri sebenarnya. Karena udah dikasih tahu, udah diedukasi, dinasehati, dikasih tahu. Udah lihat mata kepala sendiri kayak bangsa Israel nih, udah lihat nih pertolongan Tuhan nih 10 tulah gitu ya kan, sudah lihat mana awan tiang api, tapi tetap bebal, merasa oh Tuhan itu nggak ada, masih bikin patung emas. Nah hal yang sama dengan diri kita, udah tahu nih kalau ternyata pacaran itu resikonya bisa jadi skorsing. Kalau berbohong itu resikonya ini, gitu ya kan. Kalau melakukan pelanggaran ini resikonya udah tahu, tapi enggak. Kayaknya kalau udah mati, kalau bangsa Israel kan kalau udah dihukum mati baru tuh nyesel, gitu ya kan. Kalau masih ada kesempatan. Nah hal yang sama, jangan nanti kalau udah SP3 dari skorsing baru nangis. Aku nanti kemana aku pergi, kayak gitu kan biasanya kalau udah skorsing kan. Apalah kata orang tua aku.
kemana aku pergi. Tapi ketika dinasihati nggak mempan. Gitu. Dan di sini kita hamba Tuhan, walaupun kita secara manusia yang memantau kita, tetap ada roh Tuhan, ada tinggal dalam diri kita mengingatkan kita. Dengarlah suara Roh Kudus itu ketika berbicara. Kalau Roh Tuhan bilang, jangan nak, nggak boleh berbohong. Jangan nak, aturannya nggak boleh pacaran. Jangan nak, nggak boleh nonton bokep. Ya maksudnya dengerin suara Roh Kudus. Kalau kita sudah tidak mendengarkan itu, berarti ya kembali lagi tanya diri sendiri, pantas nggak aku di sini? Pantas nggak aku jadi hamba Tuhan? Ya di satu sisi memang peraturannya kalau orang yang hidupnya terlepas bebas akan merasa ini adalah sebuah ancaman, ini parah sekali. Tapi kalau sudah hidupnya tertata, terbiasa, tertib, ini adalah sebuah keberuntungan. Oh iya, hidup saya ditertibkan, dilindungi, ya kan, diayomi, ditegur, didetail, akan bangga. Supaya apa? Nanti ketika keluar udah terbiasa dengan hal itu. Ya, ada kata perumpamaan, sepintar-pintarnya tupai melompat akan jatuh juga. Itu juga, ya kan? Karena ini banyak kasus nih, kayak gitu ya kan? Tiba-tiba aplikasinya langsung dihapus, chat WA semuanya langsung dihapus. Tapi ya itu dia, sepintar-pintarnya pun kita akan jatuh juga. Yang paling miris sebenarnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, biasakan bahasa yang positif, ya kan? Jangan biasakan ngomongin orang, jangan biasakan menghakimi orang, jangan biasakan mengadu domba, kurang baik, ya. Saya tidak menyampaikan secara personal, tapi kalau memang merasa tersinggung, berarti ada roh Tuhan dalam hatimu, gitu ya. Tapi kalau merasa biasa aja, cuek gitu ya kan, ya berarti tingkatannya udah parah, ya kan? Tidak ada lagi roh Tuhan untuk berbicara dalam hatinya. Ya harapannya penyampaian saya ini ditanggapi dengan serius, ya kan? Rasul Paulus juga kasih tahu kok, bukan berbicara ini dosa atau tidak, enggak, tapi ini baik atau tidak, bisa atau enggak, benar atau enggak, bermanfaat atau enggak, gitu ya kan? Ya coba tanya para leluhur, jatuh cinta itu lebih enak, lebih banyak manisnya atau pahitnya? Ya kan? Lebih banyak senangnya atau kecewanya? Tapi kadang kita udah tahu nih pasti kecewa, tapi tetap aja dicicipin gitu ya kan? Tetap aja coba-coba. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri memang itulah masa-masa. Tapi maksudnya setiap orang punya masa kan? Tapi tetaplah kalau kita dalam firman Tuhan, lewati masa itu dengan kadarnya, enggak dilarang kok jatuh cinta. Tapi lewati dengan kadarnya, nggak usah berlebihan. Ya, kita juga manusia. Saya juga pernah kok bucin, cinta monyet, cinta karet, cinta apalah itu namanya kan. Tapi kadarnya harus pas, jangan terlalu ngebucin. Gitu. Ada kok itu. Kalau nggak lihat dia dalam sehari kayak gimana gitu, galau gitu ya kan. Kalau udah pulang sekolah pengennya besok pagi-pagi jam 3 kalau boleh datang ke sekolah ketemu dia. Gitu. Pokoknya lihat dia dari jauh aja udah seneng gitu ya kan. Itu dulu zaman SMP SMA, rasa-rasa cinta-cinta gak jelas. Tapi maksudnya fasenya itu ada kadarnya ya. Next, harapannya ini saya sampaikan, tapi ada hal serius, bukan bahan lelucon atau bahan tertawaan. Yang selanjutnya, ini nih, cowok-cowok boleh nggak sih kalian mengalami ketertiban dan keamanan? Pagi-pagi kemarin ada lagi yang main drum, pagi siang atau sore nggak tahu, jubrak-jubruk. Bukan kita aja yang terganggu, mungkin tetangga juga. Kemarin kan sempat dilaporkan sama Lakson, Pak itu parah banget tetangga, petasannya sampai ke sini jubrak-jubruk. Mungkin mereka bisa jadi kayak lagi balas dendam gitu ya kan. Selama ini kalian berisiknya minta ampun, kami doa tentram, tapi kalian teriak sama main drum, jubrak-jubruk. Ya dibalas lah. Ya, kita teriak aja mereka langsung dibalas dengan rudal. Pak, kita serang mereka Iran. Ya, jadi itu sampaikan, tertibkan diri sendiri.
nggak perlu. Kalau cowok-cowok bisa kok disiplin nama-namanya ini. Ronald, pada teriak sampai ujung ke ujung, sama Siregar, Julianto, siapa lagi tuh yang suaranya berkumandang. Nah itu tuh, Eldon, Andre. si apa tuh, Mikael. Kalau udah bersuara kayak dari pos ke PGC manggil orang, gitu ya, dikontrol ini. Ya Ronald. Kalau mau di apa namanya? Ditegur harusnya didengarkan. Main drum. Nah, ini juga toilet harapannya dibersihkan baik putra maupun putri. Putra belum saya cek lagi apakah sudah benar. Tetapi saya tanya dulu si Doni dibersihkan tadi pagi toiletnya disikat dengan tenaga atau dengan tenaga? Iya. Ya. Harusnya kalau dengan hati dan tenaga enggak berlebih lagi dengan licin, gitu ya. Ya, terus ini bagus nih, dispenser di chapel nggak tahu kemana udah hilang. Ada di kelas. Oh di kelas, boleh kalau boleh di kelas aja dia selamanya. Kemana Apa-apa. sih Pak? Harapan saya, jadi saya nggak perlu menunjukkan cowok-cowok angkat, nggak usah. Kalau ada yang merasa terbeban ya angkat. Nggak ada perintah ya untuk memindahkan dispenser itu ya. Nanti kalau ada pengurus yang bertanggung jawab boleh. Tapi saran saya lebih bagus di kelas supaya kalian pas belajar di kelas baru dapat air. Apalagi kalau hari Rabu, kelas aja dia. Sudah? Toilet, habis itu dispenser. Nah itu dengan segala perjuangan air kowe itu udah diservis. Kemarin itu kan HRD-nya udah resign dan dialihkan, saya langsung minta kontaknya dan itu juga agak ribet. Jadi kalau sudah diperbaiki jangan cuma seminggu tiba-tiba rusak lagi. Kalau rusak lagi ya udahlah nanti semester depan aja diperbaiki. Karena air kowe itu menurutku sangat membantu untuk air dingin dan air panas. Ya, terus mungkin mahasiswa nanti nggak tahu nih Melvan atau dengan sampaikan. Kita hari ini turut berduka kepada teman kita namanya Hubertus kehilangan adiknya tercinta. Ya, mungkin kita akan ada ibadah penghiburan dan lainnya. Ya, kepada Hubertus ya turut berduka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, tetap berjuang tempat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Terus selanjutnya kita akan masuk dalam hafalan dari CCA. Tapi CCA dulu nih. CCA kemarin kan saya sampaikan adalah nilainya itu diambil nilai rata-rata. Tapi ini kita masuk ke pilihan. Pilihannya adalah kalau dia per kamar nilai rata-ratanya 50. Tapi kalau personal nilainya harus 70. Nah, ini dengan suara terbanyak. Ngerti ya? Jadi kalau dia per kamar contohnya 5 orang. Jadi kalau ada ini ada nilai 100, ada 30, ada 40, ada 70, ada 20 di total ternyata nilainya 50. Lulus. 50 kayaknya nggak lulus ya? Lulus Pak. 51 kalau lulus. 51. Nilainya tiba-tiba di total nilainya 52 lulus. Tapi kalau dia 40 gagal. 49 juga kan Pak. 49 gagal. 50 aja gagal Pak. Iya, 9. Berarti satu kamar konsekuensi. Ya, satu kamar konsekuensi ringan kok. Ya ini mereka masuk ke ranah itu aja. Apa namanya? Harusnya CCA ini lebih berat sih konsekuensinya. Tapi untuk sementara kerja praktis saja dulu mereka kasih 1 minggu. Ya? Sudah. Sebelum kita mulai CCA, di voting dulu. Pilihannya ada 2. Ini cowok-cowok kalau sudah mengerti, cowok-cowok dulu kasih paham. Kalau cowok sudah mengerti, cewek pasti mengerti. Cowok-cowok. Kayak kan kamar nih. CCA-nya. Pertama CCA-nya yang tidak ada nanti akan remedial, menyusul. Besok batasnya. Besok dia tidak mau lagi dan dianggap 0 nilainya. Ya. CCA-nya adalah kalau per kamar, contohnya kan 4 orang per kamar, berarti ada nilai 100, ada nilai 50, 70, 80,
80 dibagi. Kalau dia di atas 50 lulus, tapi di bawah 50 gagal. Hah? Pas 50 gagal. Kalau kakak enggak sih, Pak? Hah? Kalau kakak enggak, Pak? Tahu makanya? Kalau kakak itu berarti dia cukup. Iya. Banyak juga yang mau Tapi dibagi. ada 70 sih KKM kita. Kembali malah ya, coba sedikit. Banyak juga yang mau dibagi sama mama. Sudah? Ada pertanyaan buat cowok-cowok? Pak, gini kan, cowok-cowok kan ada yang jaga pos itu gimana? Kalau misalnya B. teman kita kan Saya bilang mereka kan besok nggak jaga pos. Mereka bisa mengikuti remedial, maksudnya mengikuti ujian besok terakhir. Apakah mereka mau di pagi, siang, sore, malam, tetap mereka ikuti ujian. berarti bagi juga tuh dia. Yes. Hah? Kami rugi lah. Iya, Ruginya di mana? gini loh Pak, kan kami per kamar itu 4 orang. Kalau seandainya yang jaga pos 2, tinggal 2 orang. Seharusnya yang kami bisa saya konferensi kami saling mengingatkan, itu kan menjadi rugi bagi kami karena mereka ada yang jaga pos. Terus untuk besoknya pembulangan, ya seharusnya yang bisa maksimal jadi kurang kan. Oh, cara pandangmu agak beda sih. Kalau menurutku mereka jaga pos dalam satu malam ini mereka bisa belajar maksimal. Jadi besok nilainya bisa 102. Karena mereka kan belajar nih. Karena kalian kan waktu kalian kan udah tinggal lagi belajar. Mereka ada waktunya untuk belajar. Gitu. Enggak. Konsep saya seperti itu sih. Contohnya nih kamu Pak, kayaknya aku nggak mau hari ini, besok aja. Bisa. Jangan merasa gitu. Tetap kok. Ada pertanyaan lagi? Harapan saya Larson mengerti. Ada lagi? Kalau misalnya kita udah ngarahin kan tim kita per kamar, tapi dianya nggak mau effort nih, otomatis kan yang rugi kita kan. Sementara yang satu oknum dia nggak mau gitu, itu bagaimana? Nah, oke. Jadi saya sudah bilang tadi, kalian sudah mengerti, jadi tinggal voting. Nanti kalau dibilang Pak per kamar, kita lihat angkat tangannya. Nanti saya yang memutuskan. Pak personal, kita lihat angkat tangannya. Ternyata yang lebih banyak merasa personal. Diputuskan CCA ini nilai secara personal. Jadi nggak ada yang setuju per kamar segini, nggak ada gitu. Saya putuskan langsung. Kalian udah ngerti belum? Cowok-cowok mengerti? Ya, kalau memang dia tidak pernah belajar, ini sangat beban berat sih. Itu ya kan, ibarat lagi berdiri di tepi jurang, antara mau melompat tapi nggak mati, antara mau pergi ke rumah tapi udah gelap. Larson, ada lagi pertanyaan? Tapi harapan saya Larson ini penyelamat kamarnya sih. Karena kan dia ahli Taurat, nilai 100. Jadi walaupun kamarnya 40 masih bisa dibagi nilainya dia kayak ke teman. Tapi kalau dia khawatir dengan dirinya sendiri, bagaimana ke kingnya aja udah khawatir, bagaimana pasukannya? Cocok mengerti ya? Ya, cewek-cewek mengerti? Nah, langsung kita voting. Kalau sudah voting baru saya memutuskan. Nilai rata-rata per kamar 50. Kalau nilai personal harus dapat nilai 70. Ya, iya 70. Ya. Yang setuju nilai 70 atau personal, angkat tangan. 70 itu personal, sama aja Kak. 70 itu personal. Iya, itulah dasarnya. Oh, iya. Yang setuju nilainya tidak bisa dibagi. Pokoknya berjuang untuk diri sendiri harus nilainya 70. Yang setuju angkat tangan. Ini sebanyak uji coba sih supaya melihat siapa-siapa yang egois. Enggak lah, secara logika kayak mana kalau misalnya kita 70 tapi teman-teman kita 20, 30 berarti kita konsekuensi. Sudah? Yang setuju nilainya dibagi per kamar rata-rata. Jadi nilai rata-ratanya harus 51. Angkat tangan. Denci gak ada gitu. Denci gak milih. Nah, baik nih berarti. Berarti kalian bener kok. Persatuan dan kesatuan kalian masih kuat. Betul.
Yang ayat hafalan harusnya berdiri. Udah telat, udah tutup. Batan kan ngambil Pak. Nggak bisa. Nggak. loh. Tinggal hafal. Mereka takut sama masuk IPM yang tidak membayar Bukan, mata bukan. hafalan, mana ada. Kristen ini untuk berapa minggu? Oke, ayat hafalannya adalah dimulai dari atas. 5 cewek, 5 cowok kayaknya. Julianti. Ya. Dimulai dari cowok adalah Haikal. Kalau tidak hafal, ini nggak ada lagi toleransi ya. Udah masuk ranah. Tulis 50 kali aja lah. Kalau enggak 50 kali berarti dia ini nggak usah kerja praktis semua. Di dapur aja dia 3 hari. Ayat hafalan. Haikal hafal. Haikal. Next. Kristianus. Kristianus juga belum. Haikal. Kristianus. Ronald. Berdiri kalau Ronald. Nggak ada duduk. Kalau duduk berarti nggak hafal. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Samuel Sibarani. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Next. Larson. Iya, berdiri dong. Nama yang 25 karena itu berkata kepadamu, janganlah khawatir akan apa yang hendak kamu makan dan minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tapi kayaknya kamu coba ulang sekali lagi dulu. Kok merasa ada yang kau langkahi? Ya, cewek-cewek sekarang. Yanti. Yanti.
Yanti. Ditulis nak ya 50 kali ya. Seveni. Akan apa ya? Apa yang kamu pakai? Bukankah itu lebih kecil daripada makanan dan itu lebih kecil daripada pakaian? Pasrah. Hah? Gak boleh duduk. Kalau duduk ditulis namanya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan dan minum, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, tubuhmu, akan apa yang kau pakai. Agus Mita. Hafal? Oh belum. Berdiri. Agus Mita. Satu orang lagi adalah Intel. Besok masih ada kok. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu atau akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula atas tubuhmu, atas makanan yang kamu makan atau Pakai. apa yang hendak kamu pakai. Sedangkan hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Oke. Terus ya, ini pembicaraannya nggak tahu ada perubahan. Jadi saya cuma menghimbau ya, nanti urusannya dari bidang pelayanan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan ibadah hari Pentakosta, semua mahasiswa wajib mengikutinya di tempat ini. Ya. Kalau kamu benar-benar ujian, kalau nanti nggak tahu negosiasinya, nanti tergantung Ibu Rina. Tapi Opung sudah sampaikan itu. Dan tadi saya sudah spill WL-nya. Oh, nggak usah di spill dulu. Ya, tadi sudah di spill, tapi nggak tahu kesepakatan sudah di 100% atau tidak. Besok saya konfirmasi lagi kepada orang yang bersangkutan. Hah? Kamu mau WL? Ya, Lukas katanya mau WL. Sudah? Ya, kita sampai selesai CCA-nya. Minta tolong dibagikan ini terus begini dulu. Ditulisnya kalau boleh langsung ini ya. Ke bawah deh. 10, 20, jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berkelok-kelok lah kemana. Ambil dari sini ke sini, baru ke sini ke sini, baru ke sini ke sini. Ya, dibagi nih. Bentar, nanti. Nih bagi dulu cowok-cowok. Sini bang. Tulis nama saja, nama. Ayo, Pak. Kamu mau sekarang atau nanti malam? Besok pagi. Ya, tanya dulu. Ya, nih. Udah habis penjelasan.
Dalam perjalanan kan jadi besok. Apa yang jaga pos? Emang kan itu raksasa. Jangan tulisan raksasa. Sudah. Tulis nama. Terus segera beranjak, jaraknya 2 meter per orang. Perkamar tidak, tapi kalau di dunia mana ada perkamar kali musyawarah? Yang tidak 2 meter jaraknya akan dipindahkan ke lobi. Ayo, satu kamar bisa kerjasama kan? Nggak bisa kerjasama satu kamar. Cuma satu kamar. Guys, Larangannya adalah silakan nggak nyampe kan? Tetap ujian secara personal, tapi nanti nilainya akan dibagi. Bagi yang tidak mengerti, tanyakan Erna. Jangan tanya saya, sampai saya jawab. Ya, tanya di rumah. Terus nama aja nama. Nama cita-cita, tanggal lahir. Mantan. Yang ditaksir. Sini kusimu itu ya. Ayah, itu kan? Rendah. Kemarin yang nilai 100, Tamara, kamu mau baca soal nggak? Ibu Cici apa? Satu kamar kan? Ya, baca soal sudah dianggap nilainya 100. Udah, nilai 100 lah. Enggak, cowok-cowok nggak ada yang nilai 100. Nggak ada tuh. Kamar kasih satu orang. Aduh, saya tua. Ya. Kasih cewek. Sudah. Yang saya suruh pindah tidak mau langsung gagal. Amin. Saya suruh pindah langsung gagal soalnya tadi saya bilangkan jaraknya 2 meter. Oleh kalau 2 meter saya suruh pindah nggak mau berarti langsung gagal. Ya, 2 meter. Sudah? Itu pakai kertas itu dulu. Tulisannya tulisan mini aja dulu. Sini. Nah. Ayah pakai tembak. Next, oke lanjut soal pertama. Kami dapat sabar loh ya. Pokoknya yang saya suruh pindah, wajib pindah, kalau tidak mau langsung dia diambil aja kertasnya. Sudah punya anak. Ya udah nyaman. Sudah? Hitungan 5 semuanya sudah ini tercipta. Sekarang giliran saya yang memindahkan orangnya. Laptop Iya, semua iya, yang bisa tertutup. beli. Ayo, Baca kisi-kisi gak apa-apa lah. ayo mau dipindahkan atau pindah sendiri? Jarak 2 meter. Kasih inisial nanti ya. Ya. Kak, tuh belum Kode-kode ya. Yang laptop mau saya langsung simpan atau apa? Nggak ada masalah. Ditutup. Ditutup.
catat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Soalnya ini diarahkan ke sana dulu nih, si Putra yang mencurigakan. Terlalu habis ini aja. Ya. Sudah? Soal ditulis dulu tuh nomor satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 100 doang kok. Nomor 1. Oke, soalnya akan saya acak. Jadi nanti kalau kalian merasa soal yang sama muncul lagi nanti dikasih tahu ya. Yes. Oke. Tapi si pembaca soal harus mengerti loh. Iya, nanti aku nomorin sampai. Oke, kita mulai. Sebelum ada pertanyaan, ya nanti buat inisial ya. nggak ada. Oke. Inisial awal dan akhir aja, Bu. Oke. Yang mencurigakan saya akan dampingi di samping. Kalau semua mencurigakan. Nomor 1. Kita mulai karena saya rasa suara saya cukup besar jadi cuma bisa ngulang sekali ya. Soal pertama, siapa nama putra Adam dan Hawa yang diberikan Tuhan sebagai pengganti Habel? Mantap. Soal nomor 201. Yang kedua, berapa lama hujan turun saat air bah pada zaman Nuh? Berapa lama hujan turun? Nomor 3, ke arah manakah Kain pergi setelah membunuh Habel? Ke arah manakah Kain pergi setelah membunuh Habel? 4. Yolah. Kalau belajar sudah ngerti sih. Berapa ukuran bahtera Nuh dalam satuan hasta? Berapa ukuran bahtera? Panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, 30. Next. Sabar. Oke. 350, 30. Oh, makasih. Nomor 5. Ini susah ini. Siapa nama dari ayah Nuh? Siapa nama dari ayah Nuh? Nomor 5. Nama ayah Nuh. Pakai handa belakangnya. Inisial L. H di belakang. Nomor 6. Apa arti nama Isa? 6. Apa arti nama Isa? Nomor 7. Berapa lama Yakub bekerja pada Laban untuk mendapatkan Rahel? Berapa lama Yakub? Jadi ini total ya. Putra keseluruhan ya. Iya. Dia dapetin Rahel itu kan 2 kali. Nomor 7 ya. Sekarang nomor 8. Siapa nama kedua putra Lot yang menjadi bapak bangsa Moab dan Amon? Siapa nama kedua putra Lot yang menjadi bapak bangsa Moab dan Amon? Inisial M dan B. Nomor 9. Berapa umur Abraham ketika Ishak lahir? Berapa umur Abraham ketika Ishak lahir? Berapa umur Abraham ketika Ishak lahir? Nomor 10. Nomor 10, siapa nama Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi yang memberkati Abraham? Nama Raja Salem. Nama Raja yang memberkati Abraham. Nomor 11.
Nabi Abraham. Nomor 11. Apa arti kata Maranatha? Apa arti kata Maranatha? Nomor 12. Apa pekerjaan Lukas menurut surat Kolose? Nomor 13. Nomor 13. Siapa yang dikatakan Paulus sebagai anakku yang sah dalam iman? 13. Siapa yang dikatakan Paulus sebagai anakku yang sah dalam iman? 14. Siapa yang memotong rambut Simson? Siapa yang memotong rambut Simpson? 15. Tunggu, panjang ini. 15. Oke. Di mana letak tahta Allah dalam penglihatan Yohanes? Di mana letak tahta Allah dalam penglihatan Yohanes? Gak ada, jawab. 16. Dalam Wahyu, apa arti Alfa dan Omega? Ini sulit ini. Pasti kalian nggak tahu arti Alfa dan Omega. Nomor 17. Berapa jumlah orang yang dimeteraikan dari suku-suku Israel dalam kitab Wahyu? Berapa jumlah orang yang dimeteraikan dari suku-suku Israel dalam kitab Wahyu? Nomor 18. Kepada jemaat di kota manakah Paulus menulis bahwa kasih adalah yang terbesar? Kepada jemaat mana Paulus menulis bahwa kasih adalah yang terbesar? Nomor 19. Apa duri dalam daging yang dialami Paulus menurut 2 Korintus 12? Apa duri dalam daging yang dialami Paulus menurut 2 Korintus 12? Nomor 20. Di 20. Di dalam surat mana terdapat nasihat mengenai perlengkapan senjata Allah? Surat mana? Surat mana yang mengenai perlengkapan senjata Allah? 21. Apa kesimpulan dari kitab Pengkhotbah mengenai tugas utama manusia? Kesimpulan dari kitab Pengkhotbah. Nomor 21. Ini 21. Aku udah kasih waktu beberapa detik. 21. Kesimpulan dari kitab Pengkhotbah. Dari tadi ini jawaban yang singkat-singkat ya, jadi nggak ada alasan waktu. Gak apa-apa, satu kamar kok. Kesimpulan dari kitab Pengkhotbah. 22. Siapa pemuda yang dibawa Paulus dalam perjalanan misinya? Ayahnya adalah seorang Yunani. Siapa pemuda yang dibawa Paulus dalam perjalanan misinya? Ayahnya adalah seorang Yunani. Nomor 23. 23. Berapa kali Pilatus menyatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus? 23. Berapa kali Pilatus menyatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus? 24. Apa isi surat yang ditulis dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia mengenai kondisi rohani mereka? Isi surat yang ditulis dalam kitab Wahyu kepada jemaat Laodikia. 25. Apa kalimat terakhir di dalam seluruh Alkitab? Bukan terlalu. Apa kalimat terakhir dari seluruh Alkitab? Di kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Ya, dari seluruh Alkitab berarti Wahyu.
berkat. Ini dua berkat, ini dua berkat. 26. 25. Apa kalimat terakhir dari seluruh Alkitab? Di kitab Wahyu. 26. Ya. 26. Siapa nabi yang bekerja sebagai peternak domba dan pemungut buah ara hutan di Tekoa? Nabi yang bekerja sebagai peternak domba dan pemungut buah ara. Nabi. Siapa nabi yang bekerja sebagai peternak domba? Saya udah tahu. Jok saya tadi Nomor 27. Berapa hari? Oh susah ini. Berapa hari Yunus di dalam perut ikan? Oh susah kacau. Pasti nggak ada yang bisa jawab. nggak tahu. Berapa hari Yunus di perut ikan? Oh, dua nama itu. 15 sekarang. 27. 28. Oke. Berapa hari? Siapa raja Persia yang mengizinkan orang Yahudi pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci? Raja Persia. Oh iya, Iya kan? siapa raja Persia yang izinin orang Yahudi pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci? Yang dihitung yang benar aja ya. Kalau salah dihitung. 29. Kak. Maaf ya Pak Enos. Kak. Siapa nama rekan Daniel yang dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala? Susah ini, susah. Gak usah dijawab. Siapa nama rekan Daniel? Ini ada 3 orang yang masuk ke perapian. Gak tahu lagi aku kalau kalian gak bisa jawab. 30. Apa nama Babel untuk Daniel? Apa nama Babel untuk Daniel? Nama Babel untuk Daniel. Pikirkan secara logika. 31. Nabi mana yang menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem Efrata? 31. Nabi mana yang menubuatkan Mesias akan lahir di Bethlehem Efrata? 32. Yang kurang kertas ambil aja. 32. Siapa nama orang yang dipilih untuk menggantikan posisi Yudas melalui undian? Orang yang dipilih ini yang menggantikan Yudas. Siapa nama orang yang menggantikan Yudas? Siapa orang yang menggantikan Yudas? 33. Berat. Siapa orang yang menggantikan Yudas itu Han? Berapa kali lah? Matias. Tadi aku baca lengkap soalnya kan. Aku menyederhanakan membantu kalian malahan. Oke, aku baca lengkap ya. 33. Berapa jumlah ikan yang ditangkap para murid? Kalau orang lain bisa, harusnya bisa. Berapa jumlah ikan yang ditangkap para murid saat Yesus menampakkan diri di danau Tiberias? Yang bersuara saya pindahkan. Kalau tidak mau berarti kertasnya langsung diambil. Berapa jumlah ikan yang ditangkap para murid saat Yesus menampakkan diri di danau Tiberias? 34. Berapa orang yang melihat Yesus setelah kebangkitannya? Menurut 1 Korintus 15. Berapa orang yang melihat Yesus setelah kebangkitannya?
menurut 1 Korintus 15. 35. Siapa orang yang dibangkitkan Paulus dari kematian setelah dia jatuh dari jendela di Troas? 35. Siapa orang yang dibangkitkan Paulus dari kematian setelah jatuh dari jendela di Troas? 36. Siapa yang menemani Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi pertama, namun kemudian pulang di tengah jalan? Ada 2 orang ini. Siapa yang menemani Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi pertama, namun kemudian pulang di tengah jalan? 37. Siapa gubernur Romawi yang gemetar saat mendengar Paulus berbicara tentang keadilan dan penghakiman yang akan datang? Siapa gubernur Romawi yang gemetar saat mendengar Paulus berbicara tentang keadilan dan penghakiman yang akan datang? 38. Siapa yang membantu Paulus menulis surat Roma sebagai juru tulis? Siapa yang membantu Paulus menulis surat Roma sebagai juru tulis? 39. Siapa nama murid yang membawa anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus? Siapa nama murid yang membawa anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan? 40. Berapa hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitan sebelum ia naik ke surga? Berapa hari Yesus menampakkan diri? 41. Apa nama bahasa asli yang digunakan untuk menulis bagian besar Perjanjian Baru? Bahasa. Apa nama bahasa asli yang digunakan untuk sebagian besar Perjanjian Baru? 42. Apa sebutan Paulus bagi orang-orang yang mencoba memaksakan hukum Taurat kepada orang Kristen non-Yahudi? Apa sebutan Paulus bagi orang-orang yang mencoba memaksakan hukum Taurat kepada orang Kristen non-Yahudi? 43. Apa yang dimaksud dengan ikat pinggang dalam perlengkapan senjata Allah? Apa yang dimaksud dengan ikat pinggang dalam perlengkapan senjata Allah? 44 sekarang. Kitab mana yang menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? 45. Apa pedang roh yang dimaksud oleh Paulus? Apa dalam tanda kutip pedang roh yang dimaksud oleh Paulus? 46. Apa pedang roh yang dimaksud Paulus? Apa yang dimaksud dengan ikat pinggang? 46.
Siapa nama malaikat agung yang berperang melawan naga di surga menurut Wahyu? Siapa nama malaikat agung yang berperang melawan naga di surga menurut Wahyu? Malaikatnya lagi jaga pos. 48. 47 nama malaikat. 46 yang menulis kitab Yudas. 45 ada nggak? 48. Apa nama bintang yang jatuh ke bumi dan buat sepertiga air menjadi pahit dalam kitab Wahyu? Apa nama bintang yang jatuh? 48. Bintang jatuh pas lahir Tuhan Yesus. 49. Siapa yang disebut sebagai singa dari suku Yehuda? Siapa yang disebut sebagai singa dari suku Yehuda? Ini Pak Sembilan. Ya. Sekarang 50. Apa yang akan dihapus Allah dari mata umatnya di surga kelak? Apa yang akan dihapus Allah dari mata umatnya di surga kelak? 51. Siapa perwira pasukan Italia yang melihat malaikat dan menyuruh memanggil Petrus? Siapa perwira pasukan Italia yang melihat malaikat dan menyuruh memanggil Petrus? 52. Apa nama pohon yang dipanjat Zakheus? Nomor berapa itu? Usai. 52. Apa nama pohon yang dipanjat Zakheus? Pohon apa itu? Oh di KSM banyak itu. 53. Siapa nama ayah dari Rasul Yakobus dan Yohanes? Di sini Siapa dulu. nama ayah dari Rasul Yakobus dan Yohanes? Pasrah nih, pasrah. 54. Berapa banyak potongan perak yang diterima Yudas untuk mengkhianati Yesus? 54 itu ya? 54. Berapa banyak potongan perak yang diterima Yudas untuk mengkhianati Yesus? 55. Apa nama tempat di mana Yesus berkeringat seperti tetesan darah saat berdoa? 55. Apa nama tempat di mana Yesus berkeringat seperti tetesan darah saat berdoa? 56. Di jalan menuju kota mana Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedih? Salah satunya bernama Kleopas. Di jalan menuju kota mana? Kotanya, kota apa? Izin ambil ya Pak. 57. Siapa nama murid yang menemani Paulus dan Silas di penjara Filipi? Siapa nama murid yang menemani Paulus dan Silas di penjara Filipi? 58. Di pulau mana Paulus terdampar setelah kapal yang ditumpanginya karam? 58 ini ya? Ya, di pulau mana Paulus terdampar setelah kapal yang ditumpanginya karam? Indah. Belakang si Andri. 59. Oke. Berapa jumlah pintu gerbang di Yerusalem baru? Bentar, Kitab Wahyu. Berapa jumlah pintu gerbang di Yerusalem baru menurut kitab Wahyu? 60.
nama istri Nabi Hosea. Siapa nama? Istri Nabi Hosea. 61. Apa tulah yang digambarkan oleh Nabi Yoel untuk melambangkan hari Tuhan yang datang menghukum? Apa nama tulah yang digambarkan oleh Nabi Yoel untuk melambangkan hari Tuhan yang datang menghukum? 62. Kitab manakah di Perjanjian Lama yang hanya terdiri dari satu pasal dan berisi hukuman atas bangsa Edom? Nomor 62. Kitab manakah di Perjanjian Lama yang hanya terdiri dari satu pasal yang berisi atas bangsa Edom? 61 itu apa tulah? 60 siapa nama istri Nabi Hosea? Kalau di belakangnya kalian ada salah. Gak tahu kalian yang salah. 57 tadi apa? 57 siapa nama murid? 58 di pulau mana Paulus? 59 berapa jumlah pintu? 60 siapa nama istri? 61 apa nama tulah? 62 kitab mana di Perjanjian Lama yang hanya terdiri dari satu pasal? 63 kalian yang salah. Siapa nama nabi yang mengeluh kepada Tuhan karena orang fasik seolah-olah menang, lalu ia berdiri di menara penjagaan menanti jawaban Tuhan? Nama nabi yang mengeluh kepada Tuhan karena orang fasik seolah-olah menang, lalu ia berdiri di menara penjagaan menanti jawaban Tuhan. 64. Siapa nama ayah Nabi Yunus? 65. Nabi manakah yang mendorong bangsa Israel membangun kembali bait suci setelah pulang dari pembuangan? Nabi manakah yang mendorong bangsa Israel membangun kembali bait suci setelah pulang dari pembuangan? Ada dua ini. Dua orang. 66. Siapa nama nabi yang menubuatkan bahwa Mesias akan masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda? Siapa nabi yang menubuatkan bahwa Mesias akan masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda? Apa kitab terakhir di Perjanjian Lama? Apa kitab terakhir di Perjanjian Lama? 68. Siapa nama imam dan ahli kitab yang memimpin pengajaran Taurat setelah kembali dari pembuangan? 68. Siapa nama imam dan ahli kitab yang memimpin pengajaran Taurat setelah kembali dari pembuangan? Itu kata Mas. Aduh, terima kasih Pak. 69. Berapa lama tembok Yerusalem berhasil diselesaikan di bawah kepemimpinan Nehemia? Berapa lama tembok Yerusalem berhasil diselesaikan di bawah kepemimpinan Nehemia? 70. Siapa raja yang melihat tulisan tangan di dinding Mene-Mene Tekel Parsin saat pesta Torah? Siapa raja yang melihat tulisan tangan di dinding saat pesta Torah? 71. Siapa raja Medo Persia yang menjatuhkan hukuman gua singa kepada Daniel? Siapa raja Medo Persia yang menjatuhkan hukuman gua singa kepada Daniel? 72. Dalam kitab Ayub, siapa nama 3 sahabatnya yang datang menghibur namun akhirnya menyalahkan Ayub? Nama 3 sahabatnya.
Yang kerekam kamera nggak boleh kerja sama. Sejenak. Siapa nama bidan-bidan Ibrani yang takut akan Allah dan menolak membunuh bayi laki-laki di Mesir? Nama bidan-bidan Ibrani yang takut akan Allah dan menolak membunuh bayi laki-laki. Ada 2 orang. 7. 1 orang ada di asrama. Haleluya. 7. Apa tulah ketiga yang dijatuhkan atas Mesir? Apa tulah ketiga? Tulah ketiga. 78. Sorry. 77 tulah ketiga. 78. Berapa banyak orang laki-laki Israel yang keluar dari Mesir? Ini tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berapa banyak laki-laki orang Israel yang keluar dari Mesir? 79. Apa warna kain yang digunakan untuk menutupi tabut perjanjian saat sedang dipindahkan? Apa warna kain yang digunakan untuk menutupi tabut perjanjian saat sedang dipindahkan? 80. 80. Siapa yang menguburkan Musa saat ia wafat di Gunung Nebo? Siapa yang nanya itu? Dari tadi kamu yang nanya ya? Kamu yang paling dekat di sini. 81. Siapa nama saudara perempuan Lazarus yang lebih memilih duduk mendengarkan Yesus daripada sibuk di dapur? Baru pindah orangnya. Siapa nama saudara perempuan Lazarus yang lebih memilih duduk mendengarkan Yesus daripada sibuk di dapur? Gak di dapur lagi orangnya, udah di kamar kasih. 82. 82. Berapa jumlah roti dan ikan saat Yesus memberi makan 4.000 orang? 82 sekarang. Berapa jumlah roti dan ikan saat Yesus memberi makan 4.000 orang? 4.000. 84.
PKN. 90. Dalam silsilah Yesus menurut kitab Matius, berapa banyak angkatan dari Abraham sampai Daud? Berapa itu umurnya? 90. Dalam silsilah Yesus menurut kitab Matius, berapa banyak angkatan dari Abraham sampai Daud? 91.
kertasnya diletakin, orangnya berdiri. Jadi bukan kalian yang kumpul. Kertasnya diletakin, orangnya berdiri. Saya aja yang mengambil kertasnya. Hitungan 1 sampai 10. Kertasnya diletakin, orangnya berdiri. Satu, dua, tiga. Kertasnya diletaki, orangnya berdiri. Kalau nggak diletaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Kertasnya diletaki, kertasnya diletaki, orangnya berdiri. Kertasnya diletaki, orangnya berdiri. Oke guys, kami telah selesai. Erna, bantuin Erna. Di tangan. Jelek kali, Cok. Jangan dimatiin, Kamar. Dimatiin. Fotoin kamu di situ. 1, 2, 3. Terima lagi yang ini ya. Terima lagi yang ini lagi. 1, 2, 3. Tenang lah. 1, 2, 3. Udah, kasihan nih, nggak apa-apa lah. Masuk dia di dalam kamera. Bisa aja cek sini. Sama aja ada itu mereka. 1, 2, 3. Silakan duduk. Nanda ikut jatuh, Nanda. Jatuh. Tahan dulu jatuh. Mbak jatuh. Jatuh di bawah. Beneran. Bagus. Udah semuanya ini? Sudah? Ya, shalom. Ya, semuanya dicipta dulu. Ayo konsekuensi dia. Enggak matiin, cuman zoom aja. Mati loh. Aja. Konsekuensi dia. Lukas keluar. Belum bisa permisi. Nggak ada. Ya, shalom. Kita akan selesai, tapi ini saya tanya dulu Melva, mau briefing or rapat atau bagaimana? Semuanya. Tadi saya 3. Saya di sini. Oke. Melvan katanya mau ada wejangan, ada penyampaian. Ini saya bingung nih, periksa. Sini aku yang periksa. Enggak, Tamara bisa kau periksa anggota kamarmu. Tapi harusnya penghuni kamarmu diambil dari sini. Takutnya kalian benarkan. Saya enggak.
Sudah? Ada pengumuman dari yang lain? Katanya Melvan ada mau pengarahan, mohon didengarkan. Terus nanti kalau memang waktunya masih ada, tidak diperkenankan berkeliaran di lapangan. Jadi kan di kamar mandi, jangan bersuara yang kencang. Saja. Ada yang mau bertanya? Nah, melihat kondisi yang kurang kondusif, berarti nanti ujian selanjutnya bergelombang aja. Itu ya kan 30-30 biar lebih hening cipta. Soalnya tadi kalian itu ketertibannya itu agak terganggu. Ya kan? Ada yang mau kasih contekan tapi takut nilainya tinggi, gitu ya kan? Ada yang ikhlas, ada yang tidak. Gitu ya kan? Ya, mungkin next akan dibagi gelombang 1, gelombang 2. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Melva, percakapan kalian mau direkam atau nggak usah? Kalian aja direkam, kan transparansi. Ya udah, kalau tidak